Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Putri Sanggita, nomor BP 19239. Saya berasal dari lokal M5 dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Rekrutmen menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut McKenna dan Beach pada tahun 2002, merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Sedangkan menurut Shimamura pada tahun 1995, yaitu serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dan motivasi, kemampuan, keahlian, pengetahuan yang diperlakukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Kesimpulan dari para ahli tersebut bahwa rekrutmen adalah proses pencarian tenaga kerja dalam rangka mengisi suatu jabatan yang lowong pada perusahaan. Tujuan rekrutmen yaitu menurut Amirullah dan Hanafi pada tahun 2002 bertujuan menyediakan tenaga kerja yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Metode rekrutmen. Ada dua metode rekrutmen, yaitu dari dalam atau internal dan dari luar dan yaitu eksternal. Internal itu meliputi penempatan kerja, inventaris keahlian, penawaran pekerjaan, rekomendasi karyawan, dan yang eksternal itu meliputi institusi pendidikan, iklan atau media, agen pemerintah, dan swasta. Prosedur rekrutmen. Menurut Nisi Semito pada tahun 1996 menjelaskan prosedur penerimaan tenaga kerja melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengajukan surat lamaran yang disertai dengan lampiran persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya yaitu ijazah terakhir, kelakuan baik dari kantor polisi, surat keterangan dari kantor tenaga kerja, tidak terlibat gerakan terlarang, surat keterangan kesehatan. Yang kedua, setelah lamaran diajukan, maka diberikan tanda bahwa lamarannya sudah terdaftar oleh petugas yang berwenang pada instansi tersebut. Yang ketiga, pada saat ujian diadakan, adapun metodenya yang berupa misalnya esai, checkpoint, metode wawancara, penerimaan calon pegawai bagi yang lulus, dan status pegawai percobaan atau magang. Seleksi adalah tenaga kerja penyaringan pelamar untuk memastikan apakah calon yang dipekerjakan tersebut merupakan calon yang dianggap paling tepat. Tujuan seleksi tenaga kerja yang pertama untuk membantu organisasi membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerja yang lowong. Yang kedua, memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan organisasi secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan organisasi tersebut atau tidak. Tahapan dan langkah-langkahnya. Tahapan seleksi meliputi seperti pengumpulan informasi, prediksi, membuat keputusan, dan pasokan informasi. Sedangkan langkah-langkah proses seleksi yaitu meliputi pemeriksaan awal, pengisian formulir, penggunaan formulir, pengujian atau testing, yaitu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, tes kepribadian dan minat tes kepribadian. Yang kedua, tes bakat dan presentasi tes bakat atau aptitude. Yang selanjutnya yaitu ada wawancara dan terakhir adalah penempatan. Kita masuk kepada penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah menetapkan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan andal, perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam mengadakan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi baru. Faktor-faktor pertimbangan dalam penempatan karyawan. Yang pertama ada faktor prestasi akademis, yang kedua ada faktor pengalaman, yang ketiga ada faktor kesehatan fisik dan mental, yang keempat ada faktor sikap, dan yang kelima ada faktor usia. Kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan karyawan.
ada pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ciri-ciri lain yang meliputi faktor kepribadian, sikap, sifat, mental yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dan penempatan karyawan dalam melakukan bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada promosi, yang kedua ada mutasi. Mutasi itu terbagi juga menjadi mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer, dan mutasi atas dasar prinsip the right man in the right job. Selanjutnya ada mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja, mutasi sebagai media kompetisi yang rasional dan demosi. Kesimpulan dari ketiga hal tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan ketepatan penempatan merupakan salah satu proses penting yang saling berhubungan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.